utama tuh fokus, kualitasnya fokus. Dengan biji kopi itu harus bagusnya juga, ya, bukan tergantung kita juga. Nah, kalau kopi tak bagus tuh tak guna juga. Jam setengah 4 sampai jam 10 selalu dia yang standby. Dan konsisten ini selalu dijaga sih sama Bapak. Dia tidak pernah ngeluh, kerjaannya seperti apa, dia enjoy aja sih jalaninnya. Itu yang saya salut sama Bapak. Nongkrong di warung kopi ya beliau ya usianya baru 20-an gitulah, hampir 30 tahun gitu. Jadi saya rasa sudah sangat legenda beliau itu. Berangkat dari rumah, dari Jalan Magosari. Nah, Magosari sih udah tinggal, tahun 2015 tinggal di sana. Memang dulu sih di Luko, sekarang sih udah pindah ke sana. Kita memang buka tuh memang dari jam 3 lewat gitu. Sekarang sih udah mungkin umurnya tergantung umur juga lah ya, karena kita udah rasanya ada sedikit capek lah ya, perjuang memang saya ada gitu. Nah, sampai sekarang tuh udah hampir jam 4 baru dibuka, kurang 20 menit lah gitu, jam 4 gitu baru buka gitu, baru bisa. Nama saya Suwandi. Saya di sini anak kedua sekaligus bungsu dari Pak Asyang. Saya ini udah bantu Bapak mungkin dari tahun 2016. Aktivitas saya sih, saya biasanya lebih ke manajerialnya sih. Jadi kalau misalkan Bapak kan lebih concernnya tentu di pembuatan produk. Kalau saya justru bantunya di area memanage karyawannya ataupun stok dan sebagainya lah yang di area toko ini. Kesibukan saya paling tiap hari, saya kadang kalau untuk jam kerja sih saya nggak tentu sih di sini. Saya kadang kontrol di sini juga, kontrol juga di outlet Ayani. Untuk jamnya sih agak random sih kalau boleh jujur. Tapi kerjanya seputar itu aja sih kalau dari saya. Karena dulu mungkin tipikal orang yang lebih sering ngopi itu orang yang mau ke pasar. Yang sebelum mau ke pasar, kebetulan dia perlu waktu yang lebih pagi, kita ada di sana. Kalau untuk sekarang sih kita sudah mulai pendekin jamnya, karena pertama kita agak kesusahan sama SDM yang bisa standby jam 2 pagi kan. Dan kebetulan Bapak kan sudah berusia juga, kita nggak maulah Bapak terlalu forsir juga di jamnya ini. Tapi sejauh ini setelah saya bantu 7 tahun, Bapak masih ini sih tetap yang semangat untuk produksi sendiri. Kadang dari kebiasaan sekarang kan masih tuh dari jam setengah 4 sampai jam 10 selalu dia yang standby. Dan konsisten ini selalu dijaga sih sama Bapak. Dia tidak pernah ngeluh, kerjaannya seperti apa, dia enjoy aja sih jalaninnya. Itu yang saya salut sama Bapak. Kalau Asyang itu seingat saya dari jam 3 subuh itu udah sangat lama ya. Jadi
kalau warung kopi yang memang spesial membuka dari jam 3 kayaknya nggak ada. Saya rasa nggak ada. Biasanya jam 5 baru mulai buka warung-warung kopi di Pontianak. Kecuali yang memang bukanya dari malam, khusus malam aja sampai subuh, itu ada. Cuman itu juga bukan warung kopi yang kayak model-model warung kopi Asyang ini gitu, saya tahu saya. Jadi kalau untuk warung kopi yang memang dibuka jamnya dari dulu tuh jam 3 subuh sampai jam 1 malam itu cuma Asyang lah. Jadi dulu orang-orang sebelum bekerjanya itu mereka yang sudah dari pasar atau apa tuh singgah dulu ke Asyang. Bahkan sampai sekarang pun banyak yang kayak gitu. Kayak orang yang ngantarkan sayur-sayur ke pasarnya, mereka singgah dulu ke Asyang untuk bersantai sejenak lah di Asyang. Jadi kalau kita butuh kopi di jam-jam segitu ya tinggal ke Asyang. Dan tapi ya memang Pak Asyangnya juga tidak setiap hari standby di jam-jam yang sama ya, pasti dia ada waktunya istirahat, dia dilanjutkan sama anaknya yang sekarang. Itu unik. Karena kita mikir tuh pakai baju tuh orang semua kenal tuh sebentar ya kan. Kalau kita ada unik tuh mungkin ada kesan. Oh, saya pernah ke warung kopi tak pakai baju. Enak juga minumnya ya. Nah, jadi kesan. Jadi mulut ke mulut itu lebih bahaya dong sekarang. Mungkin lama, mungkin tambah pelanggannya. Membedakan kita dengan warung kopi lain, mungkin dari ada figur Pak Asyang nggak pakai baju kali ya. Bapak pengen ini nih, kayak tiba-tiba kepikiran, aku nih pengen kalau misalkan orang datang menikmati kopi ini, ingat dengan satu hal di sini. Dan kebetulan hal yang dilakukan itu nggak pakai baju. Karena kan di saat itu untuk branding kan belum terlalu jelas ya. Belum ada bahasa yang lebih bagus lah di zaman dulu. Jadi memulainya dengan nggak pakai baju. Biar orang kalau misalkan ingat, oh yang nggak pakai baju ini kopinya enak juga. Nah gitu. Sambil berjalannya waktu makin banyak, kan kita banyak langganan ya. Kita juga terbantu banget sih sama Pak Oso. Pak Oso langganan lama di sini, dan kebetulan di saat beliau makin menanjak karirnya, beliau juga kadang membawa tamunya ke sini. Jadi setelah itu lumayan banyak sih, kayak dari yang Kapolda lah, petinggi-petinggi, pejabat yang mulai mampir ke warung kopi Asyang. Baristanya itu berbeda, dia punya style sendiri. Barista yang saya bilang jarang saya lihat Asyang itu menggunakan baju, pasti dia buka baju. Kecuali diminta pakai baju, karena itu juga karena ada kepentingan tersendiri lah. Misalnya kalau untuk katakanlah untuk organisasi apa yang membutuhkan endorse dari dia lumayan mau dia kalau seperti itu, lumayan mau membantu. Nah tapi kalau untuk kenapa orang suka, karena Asyang itu jadi ikon kota Pontianak juga. Semua orang kalau belum pernah ke Asyang katanya belum pernah ke Pontianak. Dan semua orang berusaha untuk bisa berfoto dengan dia. Kita lihat kalau di tempatnya itu banyak tuh foto-foto artis, foto-foto pejabat ya yang pernah datang ke sana. Jadi saya rasa yang bikin dia jadi sangat menarik itu karena dia punya perbedaan. Dia punya perbedaan yang dia tonjolkan, memang dia tonjolkan itu. Selain kopinya memang enak, cara dia meramunya itu saya rasa memang berbeda dari tempat-tempat lain yang pernah saya kunjungi. Sebenarnya bikin kopi itu semua sama aja, hanya kita perlu difokuskan aja gitu, ya. Kalau bikin kopi siapapun bisa dibikin, hanya kopi itu untuk nikmati kopi atau minum kopi gitu. Kalau minum kopi lain, kalau menikmati kopi itu lain gitu. Itu ada mungkin ada pakar kopi punya orang gitu.
kita konsisten sih. Kalau Bapak, dia tipikal kalau yang jualan itu dia selalu konsisten terhadap barang-barangnya, jamnya, produk semua. Apapun dia benar-benar yang ngejalanin itu konsisten. Tidak misalkan di saat kita lagi susah, bisnis ini susah, dia berhenti di tengah jalan, enggak. Karena kan bisnis itu kita perlu niat yang besar ya. Di saat dia mau turun, dia mau naik, kita kan tetap harus konsisten terhadap bisnis ini. Misalkan kita buka 1 tahun 350 hari lah, libur paling cuma 6 hari. Bapak tipikal yang benar-benar serius dengan pekerjaannya. Dia tidak pernah ada karena sakit demam atau apa nggak kerja, terus nggak ada inilah, dia tipikal yang pekerja keras lah kalau boleh dibilang. Utama tuh fokus, kualitasnya fokus. Dengan biji kopi itu harus bagus punya juga, ya, bukan tergantung kita juga. Nah, kalau kopi tak bagus tuh tak guna juga, sama juga. Karena warung kopi di Pontianak tuh beribu, bukan ratus, beribu. Kecil besar tuh semua HP kan. Kita asli warung kopi. Warung kopi itu Pontianak enggak berapa banyak. HP sih banyak. Oh, kalau pembuatan kopi Asyang sih pada dasarnya ya sama standar seperti di warung-warung kopi lain ya, di mana kopinya itu mereka masak dulu, jadi kemudian disaring, kemudian yang mungkin agak berbeda itu ya di warung kopi Pontianak ini gelasnya itu mereka panaskan dulu. Nah, jadi berbeda dengan tempat lain yang gelasnya biasanya kalau di Pontianak itu gelas-gelasnya itu juga dibuat posisinya itu jadi kena uap air yang mendidih tadi. Jadi gelasnya itu selalu dalam kondisi hangat. Nah, itu mungkin membuat rasa kopinya itu jadi agak berbeda gitu. Jadi lebih tahan lama lah rasa kopi, aroma kopinya begitu. Jadi khas. Dan kalau Asyang memang gimana ya, unik aja dia rasanya dia tuh sudah standar. Jadi kita kalaupun minum kopi kita bisa tahu nih, oh ini buatan Asyang, ini buatan mana gitu. Jadi memang agak unik rasanya. Kalau udah ngerasakan mungkin kalau udah terbiasa akan paham sendiri itu gimana istimewanya dari kopi Asyang tadi. Oh, memang siapkan air panas apa untuk masak gitu ya. Nah, anak buah sekali datang kita persiapan gitu. Tinggal layan pelanggan enggak gitu. Iya, enggak lagi. Kalau kita kerja tuh namanya umum gitu. Hanya kita persiapan konsentrasi kita ya. Karena kita perlu tuh diutamakan kualitas dengan mutunya. Kita dari dulu ini sih dari kakek kan memang sudah ada resep pembuatan kopi seperti apa. Ini yang kita benar-benar jaga dari dulu sampai saat ini, kita benar-benar ikutin metode yang tradisional. Mungkin itu menjadi salah satu unik poin lah di kita. Karena saya penikmat kopi, sekarang penikmat kopi kopi benar-benar kopi murni, saya rasa biji kopi Asyang ini karena dia dibikin dengan cara diseduh tadi, itu mungkin rasanya itu kalau untuk biji kopinya dia lebih cocok memang untuk di kopi yang dimasak, diseduh ya, bukan kopi yang dengan cara V60 atau apa, itu kurang cocok dia. Nah, jadi kalau untuk diseduh kopi Asyang memang paling cocok. Dia punya pahitnya itu tidak terlalu pahit, masih bisa kita terima, asamnya juga sedang, dan kopinya itu pekat. Seperti itu Asyang itu. Kalau biji kopi Asyang itu seperti itu. Kopinya tuh dibilang
pahit ya pahit, tapi dia termasuk pahit yang bersahabat lah dengan lidah kita. Rasa pahitnya itu akan bisa kita terima dari hirupan pertama kita. Nah, jadi ketika dia dingin pun rasanya itu masih sama kalau Asyang ini. Baik orang yang terbiasa ngopi ataupun dari para orang baru coba rasa kopi, saya rasa Asyang ini bisa masuk ke semua kalangan gitu ya. Makanya kalau di Asyang itu ramai datang dari anak muda sampailah yang tua-tua masih ada di sana gitu, karena kopinya itu bisa kita nikmatin kapan saja. Itu dulu memang tidak ada nama. Orang tua kan dulu orang dagang mana ada nama, tidak ada merek. Sampai kita tuh kopi Asyang tuh pun nggak berapa lama. Kan? Karena udah keturunan murun sama anak, dia persiapankan nama kopi Asyang gitu. Udah brandnya keluar, itu baru gitu. Cuman saya tahunya dulu gini, pas zaman dulu kan kakek yang masih yang memulai bisnis inilah ya. Kakek itu posisinya di dekat-dekat sini juga. Kebetulan kita pakai gerobak waktu itu. Zaman dulu mungkin belum ada ruko, jadi kita pakai itu jualan pakai gerobak. Dan awalnya bapak saya juga nggak yang terjun tangan bantu usaha itu. Di saat itu mungkin bisnis warung kopi kan belum terlalu jalannya di saat itu. Mungkin stigma negatif warung kopi juga di saat itu kan masih agak tinggi ya. Kalau zaman-zaman dulu penikmat kopinya juga nggak sekencang sekarang. Jadinya bapak waktu itu masih sibuk ngerjain hal yang lain. Sampai kisaran usia belasan, 17 kalau nggak salah, bapak tuh mulai bantu take over inilah usaha warung kopi dari kakek. Nah, awal mulanya yang saya tahu tuh bapak jualannya di depan ruko ini. Awalnya belum beli rukonya. Terus seiring berjalannya waktu sambil kita jualan, kebetulan puji Tuhan ada rezeki kan ya, bapak bisa membeli satu ruko, kemudian lanjut ke ruko sebelah. Sampai sekarang posisinya sudah ada 3 ruko sekaligus 1 outlet baru di Ayani. Tahun 52. Enggak, 52 itu dari orang tua. Kalau kita sendiri sih udah hampir 50 tahun juga. Karena kita 17 tahun, 18 tahun udah ikut orang tua. Beradik tuh lame, hanya mikirnya mau kerja aja gitu. Ya, ambisi pun enggak ada, sama sekali enggak ada. Karena kita tuh ambisi tuh masih muda tuh enggak ada ambisi, sama sekali enggak ada. Kita pun seperti mimpi gitu, bisa kerja sampai gitu. Bisa terkenal gitu, kita pun nggak bisa diperkirakan gitu lah ya, mungkin dari atas yang itu bantu kita. Bapak mulanya tuh ini kan bapak juga dulu maaf ya, dia kan bukan lulusan SD, bahkan SD kelas 2 itu dia udah nggak lanjut karena mungkin faktor ekonomi ya di saat itu ya. Jadinya bapak kan nggak punya ilmu yang tentang marketing lah atau apapun. Enggak, kalau kita tak ada apa-apanya. Makanya saya udah bilang, saya sekarang tuh nggak ada sekolah. Ngomong-ngomong pun mungkin ada salah gitu. Nah, karena bapak nggak ada sekolah, sama sekarang nggak ada sekolah. Nggak pernah masuk sekolah, tapi pandai baca koran. Nah, gitu aja. Mungkin belajar sedikit-sedikit gitu. Bakatnya mungkin. Asyang itu sudah cukup lama sih yang saya tahu. Jadi mungkin sudah lebih dari 50 tahun dia buka warung kopi ya. Dan sekarang usianya juga dari Pak Asyang itu, Ko Asyang itu mungkin hampir 70 tahun beliau itu.
Saya ingatnya karena waktu saya masih katakanlah SMA, saya gabung, saya nongkrong di warung kopi ya, beliau ya usianya baru 20-an gitulah, hampir 30 tahun gitu. Jadi saya rasa sudah sangat legenda beliau itu. Jadi orang kalau ditanya warung kopi mana ya pasti Asyang kalau di Pontianak. Walaupun banyak warung kopi lain ya, tapi Asyang itu sudah sangat terkenal dan aksesnya gampang didapat dulu karena di tengah kota ya. Itu sih nggak ada lagi ya, mungkin lah ya. Dalam sekarang sih anak masih untuk generasi masih persiapan masih belum penuh gitu. Udah oke lah. Mungkin untuk 3 tahun lagi kita pun hampir pensiun. Pensiun pun habis pensiun pun kita harus duduk di sini juga untuk melayani pelanggan-pelanggan dari luar, dari dalam. Nah gitu. Karena kita pesan sama anak pun harus jaga mutunya. Penting. Karena kita punya kopi itu nikmati kopi, bukan minum kopi. Lain. Kalau penikmat kopi itu lain, ada cita rasanya. Kalau minum kopi itu tak ada rasanya. Kau minum ya kan? Kan Bapak sudah memberikan kepercayaan kepada saya ya. Dari sini saya juga udah belajar banyak dari Bapak, pengalaman-pengalaman pembuatan kopi lah, bisnis lah. Saya belajar banyak dari Bapak. Saya pengennya sih usaha ini tetap berjalan, dan kalau bisa anak saya ataupun cucu saya nanti bisa inilah meneruskan apa yang sudah papa saya bangun lah.